Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Nggak kerasa setelah kita tahun baru, ini sudah tanggal berapa? 18 rasanya tuh kok ngebut ya. Perasaan barusan kita ganti tahun kok ini sudah tengah bulan. Bahkan udah lewat ya. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Maka pada pagi hari ini kita beroleh kesempatan yang indah juga untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya dikasih tema tuh setipis tisu. Bapak Ibu tahu setipis tisu itu artinya apa ya? Ya sensitif, tipis ya. Hari ini kita akan merenungkannya bersama. Kita akan melandasi perenungan firman Tuhan kita terlebih dahulu dari pembacaan firman Tuhan. Tentu saja kita akan merenungkannya bersama-sama dan kita mau melakukannya di dalam keseharian kita. Efesus pasal yang keempat ayat 26 hingga 32. Kita akan membacanya bergantian, nanti jemaat dibantu Ko Jeffrey ya, bisa dinyalakan mic-nya. Nanti kita gantian, saya ayat 26, Bapak Ibu Saudara-saudara baik yang di sini maupun yang mungkin yang ada di rumah juga bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan hari ini. Bergantian dari ayat 26, kemudian saya terus 27 Bapak Ibu ya. Saya akan mulai terlebih dahulu, Efesus 4 ayat 26, demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, selain istilah setipis tisu, kita juga mengenal istilah sumbu pendek. Sama aja ya sajanya ya. Sebenarnya ya artinya podoi. Keduanya, dua istilah ini tuh sama-sama menggambarkan orang yang dengan penyebab simpel, sederhana, sepele, hal apa sih remeh-temeh, tapi bisa membuat orang itu seperti tisu yang kena air dikit robek. Seperti sumbu, lilin ya, kalau ada sumbunya itu pendek langsung dia terbakar, habis tuh sumbunya. Makanya disebut sumbu pendek. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa istilah-istilah semacam ini itu jadi istilah kita sehari-hari pada umum ya. Kita semua kalau diomong loh, oh kamu nih setipis tisu. Nah, bukan karena kita itu mungkin badannya tipis gitu ya, bukan ya. Beda lagi itu istilah-istilahnya. Setipis tisu pasti identik sama emosional. Orang yang terlalu cepat untuk marah kayak gitu. Biasanya marah. Kalau misalkan orang suka nangisan, kayaknya enggak dibilang istilah setipis tisu ya, enggak tahu istilah apa. Tapi biasanya rata-rata orang yang disebut setipis tisu, sumbu pendek itu rata-rata emosional, kemarahan itu yang menjadi sorotan. Gampang sekali tersulut begitu, gampang sekali sobek. Tapi ada juga ekstrim sebaliknya, selain setipis tisu, sumbu pendek, ada orang itu wah super sabar ya. Kalau di GKT Kanaan Kediri itu saya tahu satu orang namanya Kak Pit. Hari ini kemana Kak Pit ya? Kak Pit itu, oh itu di belakang ya. Kak Pit itu kalau kita guru-guru itu ngomong dia itu ada dewa kesabaran. Kenapa? Selama saya jadi muridnya sampai saya jadi pembinanya sekolah minggu, saya cuma nemui Kak Pit marah itu cuma sekali. Gara-gara ada anak berantem, kokonya dipiting pakai kaki. Wes itu sekali doang. Kalau kita guru-guru yang lain masih ngocehin, ya beli gini, gak beli gitu. Itu kita guru-guru yang lain. Kak Pit itu ya, aduh bisa sabar, makanya kita bilang, wah dewa nih Kak Pit nih. Kesabarannya udah setinggi dewa, dia kayak paling top lah dalam hal kesabaran di antara guru-guru. Kagum kita, luar biasa, bisa menahan diri dengan baik. Jemaat yang terkasih, tapi
Beda lagi dengan orang yang mungkin di depannya orang lain, oh ya, disakiti orang, oh enggak apa-apa. Oh oke, enggak apa-apa. Ya enggak, iya ya gitu. Ini bisa jadi orang seperti ini ya memang satu sisi mungkin beneran panjang sabar, memang ketebalan kesabarannya tuh melebihi rata-rata. Bukan cuma selembar tisu, tapi dia segebok tisu yang 1 kilo mungkin gitu ketebalannya. Orang juga berbahaya ketika ternyata orang ini tuh mendem Bapak Ibu. Orang yang ternyata mukanya tetap tersenyum, mukanya bilang enggak apa-apa, tapi ternyata di dalam hatinya tuh bergejolak. Misalkan saya ketemu ke Jeffrey ya, kelihatannya oh kok enggak apa-apa, baik-baik. Oh ternyata di belakang awas ya kok ya, kamu awas tidak nonton sekali lagi awas gitu-gitu. Nanti dalam hati mengutuk awas tidak nonton pulang tidak gini-gini. Kesabaran yang terbungkus hanya cuman covernya doang. Tapi ternyata di dalam hatinya ada banyak orang yang kelihatannya sabar tapi ternyata di dalamnya tuh gondok. Di dalamnya itu sedang memendam amarah. Ini ngeri. Sebab apa? Suatu hari orang tuh namanya memendam Bapak Ibu. Suatu hari itu kayak bom waktu. Cepat atau lambat, kalau sudah meledos gitu ya, kemarahannya. Semoga Kak Pet gak gitu ya Kak Pet. Nanti suatu hari mau dor gitu lah. Waduh, enggak sih Kak Pet harusnya memang panjang sabar. Kelihatan dari wajahnya ya, yang awet muda itu. Kita melihat bahwa kalau orang seperti ini tiba-tiba bisa pertama diem enggak apa-apa, tiba-tiba suatu hari boom, marah. Bisa, karena seolah dia adalah kondisi di mana bom waktu yang sewaktu-waktu, sewayah-wayah itu bisa meledos karena selama ini dipendam dengan sangat-sangat. Maka surat Efesus yang tadi kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, kita melihat bahwa surat dari firman Tuhan dari Paulus kepada jemaat di Efesus itu sedang membicarakan sepanjang perjalanan surat Efesus itu. Sebelum pasal yang keempat, 1 sampai 3 dan 4 yang awal-awal itu sedang membicarakan soal doktrin Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ngomong doktrin, apa sih doktrin, angel nggak ngerti. Nah sekarang mungkin Paulus tuh kayak hamba-hamba Tuhan pada umumnya ya. Oh ini jemaat tuh lek diomong doktrin mesti turu, mesti ngantuk. Sehingga pada akhirnya Paulus tuh menjelaskan dengan realita, ini loh prakteknya kayak gini. Prakteknya di dalam kamu tuh menghidupi doktrin keselamatan yang dari awal kamu sudah tahu bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan, keselamatan itu kamu gak bisa usahakan sendiri, itu semata-mata hanya pemberian dari Tuhan, bukan hasil kerja kita. Maka dengan itu kamu tuh sudah diselamatkan oleh iman di dalam anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, maka pada akhirnya di Efesus pasal yang keempat ini kita diajar bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang telah beroleh keselamatan. Sebagai orang yang telah beroleh anugerah Tuhan. Kalau kita nyebut zaman sekarang, orang percaya, orang Kristen. Bagaimana seorang yang telah beroleh keselamatan itu harus hidup. Jemaat yang terkasih, mempraktekkan hidup di dalam anugerah ini bukan hal yang gampang. Karena kita ini kadang masih senang dengan hidup kita yang lama kan ya. Kalau Efesus itu menggambarkan tuh ada namanya manusia lama dan manusia yang baru. Nah sekarang kalau hidup dalam manusia baru, kita kadang masih senang dengan kebiasaan yang lama. Kalau orang tuh sering menggambarkan kehidupan yang lama tuh kayak kita tuh dulu mungkin zaman kita belum jaya gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang dulu mengalami masa susah, terus kemudian mengalami masa yang jaya. Tapi kemudian di dalam kehidupan yang jaya sudah bagus, sudah baik keadaannya, itu masih membawa-bawa kebiasaan yang lama di masa yang lalu. Mungkin misalkan suka nyimpen-nyimpen sesuatu yang gak perlu. Nah misalnya susu itu dulu mungkin wah ini suatu saat bisa tak dol. Misalkan gitu di zaman yang susah. Tapi kemudian di dalam zaman yang baik, di dalam keadaan kita yang baik kadang-kadang itu juga kebiasaan-kebiasaan yang lawas-lawas itu masih kebawa. Itu sebenarnya natural. Tetapi kita kalau tidak mengusahakan ini jadi problem. Maka Efesus pasal yang keempat dari 26 sampai 32 kita belajar apa? Saya bagi jadi 3 hal ya. Jadi yang pertama itu kita diajar untuk 1, waspada. Nah maka firman Tuhan ini berkata demikian di dalam ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita sekarang kalau saya tanya ya Bapak Ibu, termasuk KP itu yang panjang sabar.
Apa yang pertama kali kita pikirkan, yang kita tuh rasakan, kalau sekeliling kita tuh kayak, duh kok gak cocok saya ambek aku, kok gak cocok sama yang tak mau. Kalau misalkan ada orang di sekeliling kita tuh megelno, menyakiti hati kita, itu apa yang dirasakan? Oh, gak popo, sabar ya. Saya senang sih ya, ada jemaat yang sabar-sabar, saya senang ya. Jemaatnya kuabeh ngamuk lah repot kita hamba Tuhan ya. Dikipasi juga gak mempan biasanya, sokobong. Rata-rata orang pada umumnya itu ada rasa marah, pegel. Bahasanya kita pegel tuh titik, kalau marah tuh besar gitu kan ya. Kalau kita pegel tuh masih ya marah tapi enggak teman-teman gitu. Tapi itu ada reaksi yang umum lah Bapak Ibu ya, kalau mengalami sesuatu yang tidak sesuai sama senangnya kita, tidak sesuai sama apa yang kita angankan, apalagi ada orang yang menyebalkan bagi kita, itu rasa marah atau pegel itu pasti akan muncul di dalam hati kita. Tetapi ayat ini dimulai oleh Paulus dengan sebuah kalimat, apabila kamu marah. Nah kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan secara literal atau secara langsung gitu, yang ngomong itu gini, marahlah kamu tapi, marahlah kamu namun gitu katanya. Ini bukan berarti kamu ayo marah, bukan ya. Tetapi ini Paulus tuh ngomong bahwa marah itu memang salah satu bentuk emosional manusia yang ya memang diizinkan Tuhan untuk kita miliki, nggak apa-apa. Kamu marah nggak apa-apa, tapi nah itu Paulus katakan. Bukan menyuruh kita marah, tetapi kalau kita marah kamu harus gini. Nah maka Paulus berkata, bahwa kalau kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Itu jangan yang pertama. Jangan marah. Bukan jangan marah, janganlah kamu berbuat dosa, kata Paulus. Soal kemarahan itu bukan sekedar gara-gara ngamuknya itu doang loh Bapak Ibu. Karena marah itu rentetannya panjang. Kalau ingat cerita firman Tuhan di Perjanjian Lama itu tentu kita ingat peristiwa Kain dan Habil. Apa yang terjadi? Kain itu pertamanya enggak popo. Suwe-suwe muncul kemarahan karena melihat Habel persembahannya diterima, dia enggak diterima persembahannya oleh Tuhan. Bukannya dia mengoreksi diri, tapi dia malah marah. Kalau dalam bahasa aslinya tuh Kain itu panas hatinya. Kain itu muarah, kalau bahasa Kediri pakai U-nya panjang, muarah. Akibatnya adalah Bapak Ibu, akibatnya apa? Karena marahnya Kain, akibatnya dia membunuh adiknya sendiri. Membunuh adiknya sendiri. Akibatnya ini loh yang jadi problem. Ketika kita marah dan Tuhan sudah memperingatkan Kain, hei Kain, kamu hati-hati loh. Ini dosa itu sudah mengintip. Dosa itu kayak binatang buas yang siap menerkam kapan saja. Maka sebelum Kain melakukan dosa yang berkembang dari kemarahannya, Tuhan sudah negur. Terus dikasih peringatan tetapi dia tidak mengindahkan peringatan itu. Maka hari ini firman Tuhan juga mengingatkan setiap kita karena marah itu bukan persoalan Kain seorang, tapi persoalan kita bersama. Baik kita yang mengungkapkan dengan frontal, ada orang yang ekspresif begitu, atau orang yang memendam. Yang cepat lambat kita mungkin bisa sewaktu-waktu marah. Firman Tuhan memperingatkan kita, bukan masalah marahnya loh yang jadi persoalan. Tetapi rentetan berikutnya, itulah yang menjadi persoalan. Di zaman modern ini kan banyak tuh Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang awalnya hanya karena marah. Saya ada artikel, saya itu agak sedih kalau lihat artikel-artikel zaman sekarang. Ketutup HP-nya. Nah ini dia, ada dua ya. Dua artikel ini diantara, sembuh berapa banyak artikel yang lain. Artikelnya tuh berbunyi, di sini saya nggak kelihatan Bapak. Tak nyontek dulu ya. Dipicu dendam kesumat, koboi di Bogor tembak korban 15 kali. Ngomong-ngomong ini ceritanya dendam lama. Kalau baca artikelnya tuh ya, ceritanya gini, akibat dendam lama pada masa sekolah, mereka ketemu lagi di tempat kerja terus cekcok. Terjadilah penembakan 15 tembakan. Ini yang kena loh Bapak Ibu, saya nggak tahu yang meleset-meleset juga dihitung atau enggak di antara 15 itu. Gara-gara apa? Kemarahan dan dendam dari masa sekolah dibawa sampai kerja ketemu orangnya tukaran lagi.
Wah, akhirnya peristiwa ini terjadi. Peristiwa yang kedua tidak kalah. Aduh ya ampun. Teman bunuh temannya. Ini ceritanya, motif teman lama bunuh pria di TPU Bekasi dipicu dendam soal utang. Bunuh temannya karena dendam soal utang, ceritanya dicekik sampai meninggal. Ini realita loh, saya nggak bohong, ini detik.com ya, detik news. Ini ada di internet, kita bisa lihat bersama. Kenyataan memang seperti ini di sekeliling kita. Lalu Pusat Informasi Kriminal Nasional itu menyebut 23,34% motivasi orang tuh sampai melakukan kayak gini apa? Bisa tebak? Dendam. Nah, dendam berangkatnya dari mana? Marah. Mungkin sebelum marah dia pegel duluan ya, yang cilik itu dulu. Tapi kemudian boom, menjadi dosa yang jauh lebih dalam. Rentetan kasus seperti ini itu memperlihatkan kepada kita bahwa emosi, kemarahan khususnya, kalau tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat ditahan, maka dampaknya begitu mengerikan. Sekali lagi, pintu masuknya dari mana? Kemarahan. Jemaat yang terkasih, inilah yang terjadi. Maka kita bisa melihat sebetulnya ya, marah itu sakjane tidak jadi persoalan kalau bisa dikendalikan. Marah itu sebenarnya bukan emosi yang harus kita buang atau kita hindarkan, karena kita nggak bisa lepas dari semua emosi, macam-macam emosi yang dimiliki oleh seorang manusia. Dan kita tahu bahwa ketika kita marah, itu kita perlu punya kendali atas diri kita. Maka dua jangan yang disebutkan oleh Paulus yang kedua adalah ketika jangan kamu berbuat dosa ketika marah, itu satu. Yang kedua itu jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini bukan persoalan jam ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita membaca lebih lanjut, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, itu kayak pepatah. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, maksudnya apa? Maksudnya segera menyelesaikan konflik yang terjadi. Menyelesaikan kemarahan yang kamu sedang punya, bereskan. Itu maksudnya. Jadi bukan soal waktunya, oh mari gini matahari terbenam, dang cepat. Bukan gitu. Asik suwe gak apa-apa, bukan gitu ya. Bukan karena jamnya, tetapi maksudnya adalah segera. Jangan membiarkan amarah itu mengendap di dalam hati dan hidup kita. Dan kemudian akhirnya menjadi dendam. Jadi kita jangan pelihara kemarahan. Kemarahan itu kalau dibiarkan menginap, maka kita akan diarahkan oleh si iblis itu untuk mempunyai hati yang makin lama makin terarah kepada dosa. Maka hal ini satu, waspadalah, kata Bang Nabi. Kalau tidak segera dikendalikan, maka amarah akan berkembang dan menguasai hidup kita. Bukan kita menguasai emosi kita loh, tapi sebaliknya. Maka sebutan setipis tisu, sumbu pendek, itu akan bisa kita hindarkan dari diri kita. Sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan, kita juga mengingat bahwa kita ini manusia baru. Lek dulu mungkin suka marah, anaknya apa dikit, digubui. Itu banyak zaman dulu sekarang gentle parenting. Ya gimana ya, saya juga sebenarnya bukan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Saya lebih senang mengikut firman Tuhan. Kalau salah, disiplin betul. Tapi bukan berarti digubui. Atau ekstrem sebaliknya dibiarkan melakukan kesalahan. Tetapi diajar sesuai dengan firman Tuhan. Dulu kalau kita mudah sekali marah. Maka sekarang mari lebih bersabar. Terus Bapak Ibu jangan bilang, kamu dewe hamba Tuhan, mesti ada duding itu hamba Tuhan. Karena kita repot ya. Memberitakan firman Tuhan itu kamu harus bisa melakukannya dulu. Ya kita ya sama-sama berjuang Bapak Ibu ya. Dikira saya nggak pernah marah, wah ya pernah ya toh. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu saya marah, oh dulu katanya gini ya. Bukan ya, kita sama-sama bertumbuh belajar di dalam kita menghidupi firman Tuhan ini. Nanti saya juga harus waspada, jadi itu yang nomor satu ya, waspada dulu. Kalau misalnya marah boleh sih, tapi harus dikendalikan. Harus saat yang diperlukan, kalau ada yang tidak benar marah enggak apa-apa. Itu namanya kita sedang mengoreksi. Ya, tapi caranya juga kita perlu pikirkan dengan seksama. Jangan pelihara, jangan biarkan celah iblis untuk membuat kita jadi jatuh dalam dosa.
Bedakan ya, mana marah untuk kebenaran, mana marah gara-gara kita itu tidak bisa mengendalikan diri. Yang mengarahkan kita kepada dosa. Jadi sekali lagi, kalau kita itu saat ini mungkin sedang hatinya pegel sama sesuatu, kita lagi sebel sama seorang, sebel dan pegel akan menghasilkan marah. Marah akan menghasilkan dendam. Maka apa? Kita harus apa? Diredam, dikendalikan. Kok bisa dihilangkan? Ya nggak bisa lah, angel ya. Mungkin kita akan butuh waktu dan butuh perjuangan ekstra untuk kita bisa menghilangkan rasa marah kita. Tapi apakah itu mustahil? Oh tidak, tentu saja tidak ya Bapak Ibu. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita waspada ini. Tuhan tidak membiarkan kita karena Tuhan tahu kita nggak sanggup sendiri melakukannya. Mari akui di hadapan Tuhan, aku ini pegel, aku ini marah, aku tuh nggak seneng hati sama si ini, sama keadaan ini, sama keadaan ini. Tidak apa-apa, Tuhan mengerti kok. Mari meminta Tuhan menolong kita untuk meredakan kemarahan kita. Kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itu akan membuat kita bisa belajar terus untuk mengendalikan diri dan amarah kita. Dan bahkan melepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti hati kita. Jemaat yang terkasih, melepaskan pengampunan juga nggak mudah. Buat kita reda dari marah nggak mudah, apalagi mengampuni. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang menolong kita. Jadi jangan pelihara rasa pahit, rasa marah itu di dalam hati kita. Yang kedua, berubahlah. Tadi waspadalah, yang kedua berubahlah. Tidak ada saya orang dulunya jahat, ngamuk, tensinya itu tinggi banget gitu. Moro-moro jadi orang yang langsung kayak kapit gitu, yang sabar gitu. Tidak segampang itu Bapak Ibu, tidak semudah itu. Malah ngeri sih kalau tiba-tiba orangnya pertamanya dar-dedor, tiba-tiba jadi oh enggak apa-apa. Wah kita tambah curiga, apa ini orang ini ya. Jangan-jangan ada maunya, biasanya kita kan gitu. Perubahan karakter itu enggak bisa instan Bapak Ibu. Tapi terus melewati masa pembelajaran didampingi oleh Roh Kudus yang terus akan memperbarui karakter kita. Supaya kita ini dengan sadar kita nggak bisa bergantung sama kemampuan kita sendiri untuk mengendalikan diri. Tetapi bergantung pada pimpinan dan pertolongan Roh Kudus yang menolong kita untuk lebih sabar, lebih tidak gampang tersulut, lebih nggak gampang marah, nggak gampang dendam dan menyimpan kepahitan dalam hati kita. Ini akan membuat kita tuh, makanya ada lagu tuh perubahan ajaib. Ajaib kenapa? Soalnya nggak mungkin kita mengusahakannya sendiri. Ini hanyalah karya Roh Kudus yang bisa membuat kita melakukannya. Sedikit-sedikit Tuhan akan mengubahkan hidup kita oleh karya Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang sanggup membalikkan hati kita yang keras menjadi lembut, itu tuh sudah pernah dialami oleh Paulus. Paulus yang nulis surat tadi. Paulus itu dulunya adalah orang yang sangat keras. Karena dia itu bahkan berniat untuk menghabiskan seluruh orang yang mengikut Kristus. Tetapi kemudian kita tahu bersama kan ceritanya. Apa yang terjadi? Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Dia menjadi bukannya penganiaya, malah sebaliknya dia menjadi seorang rasul yang militan. Yang bahkan merelakan hidup dan nyawanya untuk memberitakan Injil yang dulu dia musuhi. Lihat, Roh Kudus bisa mengubah dengan sangat luar biasa. Ketika seseorang mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus itu, maka Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hatinya, mengubah sedikit-sedikit. Maka karya Allah itu akan bisa kita lihat. Maka ayat 28 sampai 29 itu bicara gini Bapak Ibu. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, kata Paulus. Paulus menunjukkan adanya, sungguh ini akan ada perubahan nyata bagi setiap orang yang dulunya belum mengenal anugerah Tuhan, kemudian mengenal anugerah Tuhan, yang dulunya itu tidak hidup bersama dengan Roh Kudus, kemudian dipimpin oleh Roh Kudus, dan orang yang dulunya itu tidak punya rasa syukur, mungkin dalam perjalanan itu belum sungguh-sungguh mengalami rasa syukur dan mengalami transformasi dalam hidupnya, maka waktu orang yang sudah diubahkan ini, tidak hanya berubah statusnya dan statusnya itu dulu kan sebagai musuh Allah, seteru Allah. Sekarang jadi anak Allah itu tidak hanya mengubah status atau judul hidupnya, tetapi juga mengubah arah hidup dan mentransformasi segala termasuk karakternya. Maka itu pun berdampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Maka tadi kan dibilang
ayat firman Tuhan tadi. Kalau dia mencuri, ojo mencuri lagi. Sekarang ganti, harus bekerja keras, melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, supaya ia dapat membagikan sesuatu. Nah, ada dampaknya kan bagi sekelilingnya. Jangan ada perkataan kotor, pakailah perkataan yang baik, supaya mereka yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Semua perubahan hidup kita, karakter kita, orang di sekeliling kita itu kecipratan Bapak Ibu. Kita kan senang kalau kecipratan hal baik ya, kalau kecipratan kesemprot gara kemarahan tuh mampu pegel saya ya. Saya nggak kenapa-kenapa, terus moro-moro saya kesemprot marah gara-gara sesuatu yang dilakukan oleh orang lain tuh saya pegel. Loh aku lo gak lapo-lapo kok disemprot, biasanya saya dalam hati itu rasanya pengen tak protes tapi kok ya biasanya orang tua gitu-gitu. Jadi itu kayak kok kesemprot yang hal nggak baik terus kita nggak seneng. Tapi kok kesemprot hal yang baik kayak kecipratan karena seseorang itu berubah menjadi baik dan kita terdampak olehnya, kita pasti juga ikut senang, bukan? Nah kalau sekarang kita merasa sulit berubah, ya kita mungkin ngomong, aduh gampang lek ngomong, coba kamu dewe. Iya sih, saya juga tahu bahwa kita nggak mudah untuk berubah. Tapi mari terus memohon Roh Kudus yang tolong kita, menuntun kita. Orang itu tidak mudah mengendalikan diri, apalagi lidah ya, omongan itu tidak mudah. Maka Yakobus kan menggambarkan lidah sebagai apa Bapak Ibu? Kemudi. Kemudinya bukan kemudi mobil, kemudi apa? Kemudi kapal. Jadi cilik tapi mengendalikan semuanya. Itu lidah kayak gitu, se-powerful itu. Seperti apa lagi? Seperti api. Api yang kecil mungkin cuma dari korek, tapi kemudian akhirnya bisa membakar hutan yang begitu luas. Segitu parahnya keadaan lidah kita ketika tidak terkontrol. Dan se-powerful itulah dia. Hanya Roh Kudus yang sanggup untuk menolong kita menjinakkan lidah kita, emosi kita, bahkan kemarahan kita. Maka dalam relasi dengan Roh Kudus kadang kita juga, makanya tadi Efesus itu bilang, Paulus bilang, kamu jangan mendukakan Roh Kudus. Lalu orang mungkin berpikir, loh berarti kalau aku membuat Roh Kudus berduka atau Roh Kudus enggak senang, kita selamatannya hilang. Oh ternyata enggak, tenang. Kita kalau membacanya itu harus dengan cermat, jangan sepotong-sepotong Bapak Ibu. Dengan relasi dengan Roh Kudus kadang-kadang kita bisa mendukakan dia ketika kita tidak mendengarkan suaranya yang menuntun hidup kita. Kita kadang lebih senang melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Tapi ini bukan soal keselamatan. Keselamatan kita dikatakan oleh firman Tuhan, keselamatan kita itu telah dimeteraikannya. Tapi jangan mentang-mentang sudah dimeteraikan terus kita seenaknya ya. Harusnya tidak demikian. Orang yang hidupnya telah diubahkan, maka hidupnya akan penuh dengan syukur dan ingin melakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Roh Kudus yang di dalam hati kita. Maka saat Roh Kudus itu menolong kita menuruti kebenaran firman Tuhan untuk berubah, taatilah. Jadi yang pertama apa tadi? Waspadalah. Yang kedua apa? Apa? Berubahlah. Nah, sekarang yang ketiga ya. Oh gini, dua gini, satu lagi. Yang terakhir ya. Yang terakhir adalah hiduplah. Nah sekarang hiduplah piye? Memiliki hidup yang baru itu sekali lagi yang lama harus dibuang. Yang lama harus dibuang. Firman Tuhan itu menghendaki yang dibuang apa? Di ayat 31 sampai 32. Yang dibuang itu harus kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Karena semuanya ini berakar dari hati yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan, dan belum merasakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belum merasakannya dengan sungguh-sungguh. Udah sih merasakan tapi kita hanya kayak cicip doang. Kita belum merasakannya dengan sungguh-sungguh. Ayat 32 itu menunjukkan, nah sekarang pola hidup bagaimana yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, kata firman Tuhan. Ramah itu bukan berarti halo gitu, tak bukan. Tetapi menjadi orang yang punya sikap hati yang lembut. Orang yang tidak lagi dikuasai oleh amarah. Penuh kasih mesra gak cuma rangkul-rangkul, ya apa kabarnya, cipika-cipiki orang sini ya toh. Bukan penuh kasih mesra model gitu. Penuh kasih mesra itu maksudnya punya hati yang penuh kasih, yang bahkan ada empati di dalamnya. Yang berikutnya adalah sikap saling mengampuni. Kalau sikap hati orang pada umumnya kan gini, sekali gak apa-apa, awas pisan lagi. Pisan lagi gak apa, awas sekali lagi, 3 kali wis ya. Kadang-kadang kita gitu. Kesabaran kita ada batasnya kata orang pada umumnya. Tetapi standar saling mengampuni itu sangat jelas. Standarnya bukan kita, bukan standar umumnya,
Bukan 7 kali, murid-murid waktu itu tanyakan, apakah 7 kali? Oh enggak. Tuhan Yesus ngomong 70 kali 7 kali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak hanya ngomong 70 kali 7 kali sebagai batas pengampunan yang sangat luas. Tetapi dia bahkan mengampuni sama, kalau di dalam standar itu ya, sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, yaitu harusnya standarnya. Standarnya Kristus yang telah mengampuni kita, kita baru akan melihat, oh ya saya harus mengampuni sesama dan menghilangkan amarah kita. Sekali lagi, saat kita mengalami diampuni oleh Allah dan menikmati pengampunan itu. Jadi itu bukan cuma pengetahuan tok kita diampuni Tuhan, tadi kita sudah berdoa pengampunan dosa, bukan itu. Tapi ketika kita menikmati dan sungguh-sungguh sadar bahwa kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus itu ya pernah murka Bapak Ibu, pernah marah. Ketika kekudusan Allah dan bait suci itu dilecehkan. Waktu itu digunakan sebagai pasar. Tuhan Yesus juga pernah marah dan menegur kemunafikan dan hati yang gak punya belas kasihan. Bahkan orang Farisi disebut ular beludak, kubur yang berlabur putih dan seterusnya. Keras loh itu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan memang berhak marah. Karena dia adalah Tuhan. Dan dia yang berotoritas untuk marah. Dan kita melihat ya, sekalipun dia berhak untuk marah, dia berhak untuk murka. Kalau misalkan saya jadi Tuhan Yesus pada waktu itu, Isa tak hilangkan tuh orang Farisi grup itu yang mau mencelakakan dia. Orang-orang yang mau menyalibkan tuh Isa kok dengan mudah saja, karena Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Tetapi lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia malah menanggung penderitaan karena dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 3 itu menggambarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia mengalami seperti yang kita alami, yang kita biasanya jadi setipis tisu, jadi sumbu pendek. Yang dia lakukan adalah ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Sekali lagi, Tuhan Yesus berhak marah, Tuhan Yesus berhak menghukum karena dia Allah yang berotoritas, tapi dia gak melakukannya. Apalagi kita orang yang gak layak, kita orang yang sama-sama berdosa dengan orang lain, tapi kita telah beroleh pengampunan. Masa kita gak tahu diri Bapak Ibu sudah diampuni, kita gak mau mengampuni orang lain. Kita mengampuni orang lain salah sama kita berapa sih? 1, 2, 3, 5, 10 berapa sih? Kita salah sama Tuhan berapa? Maka Tuhan Yesus itu memberikan gambaran yang terang. Bagaimana kita kalau marah sama orang tuh kita ngaca gitu ya, ngaca dulu. Kayak hamba yang utang berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta. Dia diampuni. Tapi lihat temennya yang cuma hutang 100 dinar. 100 dinar itu duit cilik ya Bapak Ibu. Dia marah. Ini tuh gambarannya gini. Dosa kita kepada Tuhan itu buahnya. Dosa orang lain sama kita itu gak seberapa. Kalau dihitung matematika itu 600.000 kali lipat. Kalau berdasarkan 10.000 talenta dibandingkan 100 dinar. Sekitar 600.000 kali lipat kesalahan kita kepada Tuhan dibandingkan sesama kita kepada kita. Oh no, enggak orang yang bersalah sama kita 600.000 kali. Itu siapa ya? Terlalu sekali ya salah sama kita sampai ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali. Tapi kita harus melihat bagaimana Allah mengampuni kita. Allah saja loh mau mengampuni dan tidak menghukum kita, bahkan menyelamatkan kita kan. Sudah seharusnya kita berhenti jadi orang yang bersumbu pendek, orang yang setipis tisu. Dan mari kita belajar dari dia yang telah menyerahkan nyawanya menjadi korban bagi kita. Untuk bersabar sekalipun kita berhak marah. Kita mari mengendalikan diri supaya dosa itu tidak menguasai kita. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa, kata firman Tuhan. Supaya ketika kita lebih sabar, ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka perbuatan baik kita yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus terus kerjakan di dalam hidup kita ini, berdampak baik bagi orang-orang sekeliling kita. Sehingga relasi kita dengan sesama juga makin hari makin baik. Makin hari kita bisa menunjukkan kasih, pengampunan, dan bukan amarah atau
kelepasan kendali diri sehingga orang lain itu terdampak jelek karena kita. Tapi supaya melalui hidup kita yang waspada terhadap kemarahan. Di mana kita juga harus kita bersama-sama itu berubah karena Roh Kudus telah mengubah kita sedikit-sedikit. Dari hari ke hari kita makin hari makin baik. Lalu kita harus hidup sebagai pribadi yang telah menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi orang yang lebih panjang sabar. Saya sudah ngelihat kok banyak orang yang dulunya waduh saya tahu dar-dedor gitu ya. Tapi kemudian menjadi pribadi yang lebih sabar. Pernah marah? Pernah. Tapi saya melihat bagaimana orang-orang semacam ini yang sudah hidup di dalam Tuhan itu bisa menenangkan diri, mengendalikan diri setelahnya dengan baik. Bahkan menyadari kesalahannya dan seterusnya. Maka itu jemaat yang terkasih, mari kita tidak hidup setipis tisu. Nanti kalau ada omongan setipis tisu langsung ingat ya, sabar. 3 hal tadi. Waspada, apa? Berubahlah, waspadalah, berubahlah, hiduplah. Waspada, berubah, lalu hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.